Kalau Pak Jokowi ngobrol sama pebalap-pebalap MotoGP, itu enak gitu ya. Mereka bisa ketawa, asik, santai, nyambung obrolannya. Sesama pebalap, bukan, satunya presiden. Sesama orang yang suka motor gitu kan. Dan presiden juga kebetulan punya motor yang unik juga gitu. Jadi ngobrolnya tuh nyambung gitu. Nah kalau Anies mau menyambut pebalap-pebalap Formula E, ya masa Anies mau pamer mobil listrik? Kan susah gitu ya. Oke, kita bisa melihat pemirsa didampingi oleh para pebalap yang hadir. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pagi ini bangun dengan damai. Saya pikir perasaan kita sama hari ini. Senang, bahagia, karena bisa ngelihat pebalap-pebalap MotoGP bisa melakukan parade di jalanan Jakarta. Ya bahwa kemudian ada orang yang nggak seneng, yang masih nyinyir, biarin aja. Mungkin hidup mereka emang seruat itu gitu ya. Yang diajak bahagia aja susah, nggak bisa gitu. Jadi ya biarkan mereka sengsara. Nah tapi saya yakin penonton Pakar Mantan dan Siwo TV semuanya pasti seneng gitu. Ngelihat pebalap disambut dengan hangat oleh Presiden Jokowi, disambut ke istana gitu ya. Foto-foto satu persatu, kenalan, ngobrol-ngobrol, asik gitu. Apalagi ketika Presiden Jokowi keluar dari istana kemudian memamerkan motornya. Ini tuh kejadian yang langka dan unik gitu. Karena saya akhirnya baru tahu ada orang pamer, terus kita nggak tersinggung gitu. Ya karena kan biasanya kalau ada teman kita pamer, terus kita bilang, ih apa sih? Sombong banget gitu. Biasanya kan gitu. Ini Pak Jokowi pamer motornya di depan pebalap-pebalap MotoGP top dunia gitu. Terus gak ada yang tersinggung. Malah seneng semuanya, asik gitu. Ini langka sekali. Dan Pak Jokowi bilang gitu, motor saya ini sudah diajak kemana-mana. Saya kalau belusukan, kalau kerja ya pakai motor ini. Dan sebelum kalian nyoba tes Mandalika, saya sudah duluan. Terus ketawa yang lain gitu. Ya memang nggak sebagus punya kalian yang dipakai untuk balapan MotoGP. Tapi tetap aja kalian nggak punya ini. Terus ketawa semua, asik banget lah pembicaraannya gitu. Dan kepada Marquez dan kawan-kawan, Pak Jokowi bilang bahwa ketika kalian tampil di Indonesia ini ada 122 juta pemotor. Yang secara mayoritasnya mungkin kemungkinan besar itu juga fans dari MotoGP. Jadi ketika kalian tampil di sini itu harus maksimal, harus luar biasa gitu. Karena fans kalian tuh banyak sekali. Nggak ada di negara manapun yang sebanyak Indonesia jumlah pemotornya gitu. Ya mungkin Thailand ada, Malaysia ya ada sirkuitnya juga gitu ya. Tapi nggak akan sebanyak Indonesia. Makanya ketika kalian tampil di sini tuh harus luar biasa, harus heboh gitu. Nah tapi dari pernyataan Presiden Jokowi ini, ketika Marquez dilepas gitu ya, dengan kawan-kawan melakukan parade bareng-bareng, Marquez ini kemudian melakukan pelanggaran protokol. bahasa formalnya seperti itu, karena ini kan sama Dorna, sama pihak pelaksana itu kan sudah diarahkan. Nanti kita parade itu nggak boleh yang ngegas-ngegas, nggak boleh yang berasap, burn out, nggak boleh gitu. Nggak boleh wily, nggak boleh ngepot-ngepot gitu. Nggak boleh. Terus Marquez tuh dengerin, ya siap. Tapi setelah dilepas, wah tetap tuh ngepot-ngepot. Ngularin asap, bum. Pas seru banget gitu. Tapi dari sini saya akhirnya jadi kayak menyadari atau meyakini bahwa Marquez ini paham gitu. Instruksi atau kode-kode dari Pak Jokowi gitu. Karena di sini tuh fan-nya banyak, jadi harus luar biasa. Makanya kemudian Marquez tuh melakukan ini. Karena dengan begitu, kalau kita cek berita-beritanya hari ini soal MotoGP itu ya, yang paling disorot itu ya Marquez. Karena dia yang paling atraktif, yang sampai bikin burnout gitu ya. Kemudian komentar-komentar di akun Instagramnya juga lucu-lucu tuh. Mak, awas ditilang.
Awas tepi kiri. Pokoknya seru banget lah. Dan itu yang menghidupkan parade MotoGP ini. Dan mungkin akan juga dikenang dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, Pak Jokowi sebagai presiden mampu memanfaatkan momentum ini gitu. Karena ya cuma kali ini gitu. Karena ini pertama kalinya terus presiden punya alasan untuk mengundang para pebalap itu melakukan parade di Jakarta. Pas banget gitu. Dan itu dimanfaatkan betul. Karena kalau ini mau diadakan tahun depan, ya tahun depan tetap ada MotoGP. Tapi nggak bisa sudah, nggak akan semeriah sekarang gitu. Karena momennya tuh ya sekarang. Permulaannya tuh ya sekarang. Nah, dengan cara-cara Presiden Jokowi memanfaatkan setiap momentum atau kegiatan dengan meriah dan luar biasa gitu ya. Ini mengingatkan saya kepada soal ritual kendi di Nusantara gitu. Karena mirip-mirip tuh. Karena selalu ada yang istimewa, selalu ada yang spesial gitu. Dan itu menjadi pemberitaan secara nasional. Sekarang itu kalau kita cek beritanya, semuanya soal MotoGP. Kemarin ketika di IKN di Kendi Nusantara gitu ya, ritual Kendi Nusantara, semua berita di media-media kita ya Kendi. Ini kan strategi komunikasi yang luar biasa sekali dari seorang Presiden Jokowi gitu. Yang seolah-olah tidak memberikan ruang kepada siapapun untuk mengambil panggung nasional sekuat presiden gitu. Jadi kalau kita lihat urutannya dalam seminggu terakhir ini semuanya tuh beritanya soal Pak Jokowi. Dan kabar, entah ini kabar baik atau kabar buruk gitu ya. Kalau saya lihat jadwal setahun ini tuh masih banyak lagi panggung-panggung presiden yang sangat bisa dimanfaatkan. Karena Pak Jokowi akan menerima menjadi tuan rumah sebagai tuan rumah G20 akhir tahun ini. Dan kereta cepat Jakarta-Bandung juga diproyeksikan bisa selesai tahun ini. Mungkin bisa diresmikan atau mungkin bisa masih tahun depan. Tapi ya tahun ini tuh kayak mungkin bisa dilakukan. Gitu. Jadi panggung-panggung Presiden Jokowi itu masih sangat-sangat besar. Gitu. Dan itu akan pasti dimanfaatkan lagi dengan ritual-ritual yang meriah seperti ini. Ya parade MotoGP ini bagi saya bagian dari ritual gitu. Nggak perlu sebenarnya, karena yang perlu kan balapannya gitu. Tapi tetap dilakukan oleh Pak Jokowi. Supaya apa ya? Supaya meriah. Supaya masyarakat antusias, semangat gitu. Saya aja kan baru nyadar. MotoGP ini kan masih Ahad gitu ya, balapan aslinya gitu ya. Kemudian uji cobanya kan sekitar, latihannya sekitar Jumat dan Sabtu gitu ya. Balapannya Ahad. Ini sekarang nih masih Rabu gitu. Tapi antusiasme, semangat kita tuh udah mulai kerasa gitu. Rasanya kita pengen ke sana sekarang gitu. Pengen ke Mandalika sekarang gitu. Tapi nggak bisa kan gitu. Belum mulai soalnya. Dan soal parade MotoGP di Jakarta ini unik gitu. Karena saya lihat-lihat kenapa di Jakarta gitu ya. Ini kan sirkuitnya di Mandalika, di Lombok, jauh. Jauh banget dari Jakarta. Terus paradenya di Jakarta, aneh gitu. Kok bisa? Kenapa Pak Jokowi nggak ke Lombok, nggak mengadakan parade di Lombok? Kenapa gitu? Kenapa di Jakarta? Setelah saya pikir-pikir gitu ya, saya analisa, ya mungkin karena ini ada kaitannya dengan panggung nasional. Karena semua kegiatan yang dilakukan di Jakarta, itu efek pemberitaannya jauh-jauh lebih besar dibandingkan di kota-kota lain. Makanya kemudian Pak Jokowi mengajak pebalap ini untuk parade di jalanan Jakarta. Meskipun sirkuitnya belum selesai. Maksudnya itu sirkuit Formula E. Beda. Sorry. Nggak fokus ya. Soalnya Jakarta juga punya sirkuit. Cuma nggak jadi. Beda itu ya. Beda. Ya tapi sekali lagi ini soal panggung nasional gitu. Karena ketika diadakan di Jakarta, wah ini heboh gitu. Beritanya tuh heboh. Cuma yang membuat saya bertanya-tanya, ini Pak Jokowi nggak ikutan riding sama mereka. Dan alasannya, itu alasan yang menurut saya tuh bukan Jokowi banget gitu. Alasannya tuh karena protokol keamanan, tidak diizinkan. Sejak kapan Pak Jokowi taat protokol? Biasanya kan suka nerabas gitu ya. Lawang 212 aja diterabas sama Pak Jokowi. Masa sama pebalap MotoGP dia gak berani gitu kan. Ini ada apa gitu. Dan setelah saya renungkan gitu, mungkin ada benernya juga Pak Jokowi nggak ikut parade MotoGP ini. Supaya apa?
supaya para pebalap ini punya panggung sendiri dan semuanya dikuasai oleh mereka. Kalau Pak Jokowi ikutan motoran sama mereka, bisa aja, aman-aman aja, Jakarta aman kok gitu ya. Cuma kan jadinya fokus masyarakat itu jadi terpecah belah gitu. Ada yang nyambut presiden, ada yang nyambut pebalapnya. Nanti jangan-jangan orang-orang banyak yang nggak tahu sama pebalapnya gitu ya. Taunya cuma Marquez satu gitu. Karena fokusnya ke Pak Jokowi. Nah kalau Pak Jokowi nggak ikutan, masyarakat di Jakarta itu jadi fokus gitu. Oh itu si Alex Rin, wah itu si Zarko gitu. Jadinya Pak Jokowi ini memberikan panggung kepada mereka semua untuk tampil, untuk menghangatkan antusiasme semangat masyarakat Indonesia dalam rangka menyambut MotoGP Mandalika 20 Maret mendatang. Dan di sisi lain, kenapa ini dilakukan di Jakarta? Nggak tahu apakah ini kebetulan atau enggak gitu. Tapi saya pikir ini pasti ada tekanan kepada seorang Anies Baswedan gitu. Karena ini seperti sebuah standar yang luar biasa tinggi yang mustahil dilakukan atau dicapai oleh seorang Anies Baswedan. Karena Anies tuh bikin juga gitu kan, event internasional. Ya meskipun sirkuitnya belum jadi, bikin juga gitu. Lagi proses, lagi on the way. Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang dengan melakukan parade gitu ya, itu nggak bisa dilakukan oleh Anies, nggak bisa. Kalau Pak Jokowi ngobrol sama pebalap-pebalap MotoGP itu enak gitu ya. Mereka bisa ketawa, asik, santai, nyambung obrolannya sesama pebalap. Bukan, satunya presiden, sesama orang yang suka motor gitu kan. Dan presiden juga kebetulan punya motor yang unik juga gitu. Jadi ngobrolnya tuh nyambung gitu. Nah kalau Anies mau menyambut pebalap-pebalap Formula E, ya masa Anies mau pamer mobil listrik? Kan susah gitu ya. Mobil listrik kan yang sekarang ada itu ya sudah bermerek itu gitu kan, Hyundai, Toyota, apapun itulah. Terus kemudian kan nggak enak kalau dipamerin. Ih, apa sih pamer-pamer? Aku juga punya, kata orang-orang pebalapnya gitu kan. Ngapain kamu pamer gitu? Kalau soal mobil listrik kan ya pebalap-pebalapnya juga mungkin punya gitu. Dan di sisi lain, kalau Pak Jokowi bicara dengan pebalap MotoGP, dia bilang bahwa ini ada 122 juta pemotor di Indonesia dan itu menjadi fans kalian. Itu kan asik gitu. Nah kalau Formula E, yang punya mobil listrik siapa? Kan nggak banyak gitu ya. Lah terus ngomongnya gimana? Nggak nyambung kan gitu. Jadinya Anies tuh ketika nanti akan menyambut pebalap-pebalap Formula E nggak akan bisa seantusias ini gitu. Mau ngadain parade di Jakarta juga cuma bikin macet aja. Cuma bikin ribut aja. Ya nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi ini menjadi pressure kepada Anies Baswedan karena standarnya udah terlanjur tinggi sekali gitu. Dan itu susah dicapai oleh Anies gitu. Dan kalau karena soal faktor keamanan, kalau memang Pak Jokowi pengen banget riding sama mereka gitu ya, sebenarnya bisa aja ridingnya di sirkuit Mandalika gitu bareng-bareng. Pasti aman, lawang Pak Jokowi juga udah pernah di sana gitu kan. Habis itu juga asik, bisa wisata langsung di sana gitu. Dan pebalap-pebalap bisa langsung ada di Mandalika gitu. Kan lebih efektif sebenarnya, tapi enggak. Ini emang sengaja ditaruh di Jakarta. Ya mungkin di sisi lain mungkin juga karena harus disambut di Istana Negara. Nah Istana Negaranya ini ya adanya cuma di Jakarta gitu. Ya di Bogor ada juga sih, cuma kan jadinya nggak terlalu viral kalau diadakan di Bogor. Nggak terlalu wah, nggak terlalu antusias gitu. Nah di luar soal MotoGP dan ritual Kendi Nusantara, saya melihat ada satu pembeda dari seorang Presiden Jokowi karena belakangan ini tuh kan beliau diisukan ingin memperpanjang kekuasaan, ingin menunda pemilu, ingin 3 periode, wah banyaklah isu-isu yang menyerang presiden belakangan ini gitu ya. Ya saya nggak tahu itu benar atau enggak, benar apakah memang diarahkan presiden atau itu emang inisiatif menteri-menterinya, kita nggak tahu. Tapi kan dari pengakuan PAN, PKB, Golkar, ini tuh inisiatif dari Luhut Binsar Panjaitan. Nah belakangan untuk ritual Kendi Nusantara di Kalimantan, untuk kemah dan untuk MotoGP ini, itu sama sekali nggak ada Luhut. Nggak ada loh, Pak Luhut nggak ada.
Padahal biasanya ada di mana-mana dia gitu kan. Selalu mendampingi presiden, apalagi ini event-event penting gitu. Ibu kota negara ini kan program pembangunan yang luar biasa gitu. MotoGP juga antusiasme masyarakat juga luar biasa. Pak Luhut gak ada. Ini kan menunjukkan gitu ya. Saya mencurigai sudah mulai ada simbol-simbol atau tanda-tanda bahwa Pak Jokowi udah mulai nyingkirin si Luhut itu mungkin. Tapi bisa juga kalau soal IKN misalkan, mungkin karena faktor usia. Pak Luhut udah lumayan tua gitu kan. Jadi kalau diajak kemah di sana takut digigit nyamuk. Takut apalah, karena faktor usia, gak bisa lama-lama di alam gitu, gak bisa udah kemah-kemahan, gak bisa, tidurnya harus nyenyak, harus nyaman gitu Pak Luhut gitu kan. Jadinya gak diajak. Tapi kalau MotoGP ini kan di Jakarta, Pak Luhut juga gak kelihatan tuh gitu. Adanya Erick Thohir. Ya gak nyambung sih memang gitu kan dengan Pak Luhut. Tapi kan biasanya Pak Luhut ini segala-galanya gitu, semuanya diatur sama Pak Luhut. Ini gak ada. Kemana Pak Luhut ini gitu? Ya, apakah kemudian ini adalah tanda bahwa presiden tidak setuju atau cukup murka dengan usulan-usulan yang disampaikan oleh Luhut yang mengatakan bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu atau sebagainya gitu ya. Ya nggak tahu, tapi ini kebetulan sekali gitu. Dan kalau saya lihat-lihat mungkin banyak orang juga menyuarakan agar Luhut ini reshuffle saja, dipecat saja dan sebagainya. Ya itu susah sih kayaknya gitu, karena seperti kita lihat di seorang Muldoko misalkan yang sudah mengacak-ngacak Partai Demokrat gitu ya, yang udah cukup memalukan sekali, ya tetap dipertahankan sama presiden. Ya meskipun setelah itu nggak dipakai juga. Ya kan jarang sekali Pak Muldoko satu panggung dengan presiden gitu, lagi jalan bersamaan atau dalam sebuah acara, jarang banget gitu. Ya itu hanya bisa dipahami orang-orang dalam internal istana gitu, karena saya dulu pernah punya temen gitu ya, dia jadi bukan staf, jadi pejabat lah gitu ya. Terus kemudian kemana-mana tuh kayak merepresentasikan pemerintah gitu, tampil di TV, di kampus-kampus, wah aktif banget lah gitu ya. Cuma ternyata dia setahun sampai 3 tahun itu nggak ketemu presiden. Nggak ketemu presiden loh dia, nggak bisa gitu. Sampai kemudian mengirimkan titip pesan ke saya untuk disampaikan ke Pak Jokowi. Kalau ketemu katanya. Ya begitulah cerita-cerita pejabat kita gitu. Mungkin memang terlihat nggak ada masalah, belum dipecat, belum reshuffle, tapi ketika sudah mulai nggak kelihatan lagi, ya itulah adalah tanda-tanda bahwa mereka yang bersangkutan itu sudah disingkirkan. Dan Pak Luhut gitu ya, karena selama ini tuh kayaknya tuh kayak pede banget gitu, mungkin karena kenal sama Deddy Corbuzier gitu. Seolah-olah semua masalah tuh bisa diselesaikan sama Deddy Corbuzier gitu. Yang bisa memoles pejabat dengan luar biasa gitu kan. Ya, tapi pada akhirnya Pak Jokowi juga paham gitu bahwa sesuatu yang benar atau sesuatu yang terlalu besar itu mustahil untuk disembunyikan. Dan sehingga pada akhirnya apa yang saya lihat hari ini, entah ini benar atau enggak, atau ada kaitannya atau enggak, nampaknya mulai dikurangilah porsi-porsi Luhut dan dialihkan kepada siapa ya, Erick Thohir mungkin. Karena Erick Thohir ini di IKN ada, di MotoGP ada kemarin gitu. Kayaknya tuh memang sudah bergeser kekuatannya. Tapi itu hanya selingan aja buat kalian, gak usah terlalu dipercaya. Yang kalau percaya nggak apa-apa juga. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di Mandalika. Begitulah kura-kura.